Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Hadianto dari Prodi Pendidikan IPA semester 4 ingin mempresentasikan mengenai laporan praktikum korosi terhadap paku. Latar belakang. Dalam bahasa sehari-hari, korosi dikenal dengan pekaratan, yakni suatu yang hampir dianggap sebagai musuh umum masyarakat. Karat adalah sebutan korosi pada besi, padahal korosi merupakan gejala destruktif yang mempengaruhi hampir semua logam. Besi adalah salah satu dari banyak jenis logam yang mengalami korosi. Tidak perlu diingkari bahwa logam itu paling awal menimbulkan korosi serius. Karena itu, tidak mengherankan bila istilah korosi dan karat hampir dianggap sama. Korosi dianggap merugikan karena bersifat merusak logam dan membahayakan. Oleh karena itu, dengan pentingnya mempelajari pencegahan korosi, percobaan kali ini akan difokuskan pada masalah tersebut dan akan dipaparkan hal apa saja yang dapat menghambat terjadinya korosi. Rumusan masalah. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi atau pekaratan pada besi? Bagaimana proses terjadinya pekaratan pada besi? Tujuan praktikum. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi pada besi, untuk mempengaruhi paku yang lebih cepat dan banyak pekaratannya. Landasan teori. Korosi merupakan proses perubahan logam menjadi senyawa, terutama terjadi pada lingkungan yang mengandung air atau peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut pekaratan. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu air matang, yang kedua air sabun, yang ketiga lautan garam, yang keempat minyak goreng. Terus ada paku, karet, dan plastik. Prosedur kerja. Paku dimasukkan ke dalam air matang, air sabun, larutan garam, dan minyak goreng. Setelah itu ditutup pakai plastik dan diikat ke karet. Pengamatan dilakukan selama 7 hari. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat. Yang pertama itu paku pada air matang, yang kedua paku pada air sabun, yang ketiga pada larutan garam, yang keempat pada minyak goreng. Pembahasan. Paku pada air matang paling banyak memiliki karat karena paku yang berasal dari besi jika bereaksi dengan air akan menghasilkan korosi. Paku pada air sabun yang memiliki sedikit karat karena sabun memiliki sifat basah bukan asam, sehingga dapat menghambat proses korosi. Paku pada lautan garam juga mengalami korosi karena garam adalah zat yang korosif. Paku pada minyak goreng tidak mengalami pekaratan karena minyak memiliki tingkat kerapatan yang tinggi sehingga mampu melindungi besi dari oksigen dan udara. Kesimpulan. Dari hasil praktikum tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa paku tersebut yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku yang berada pada gelas yang berisi minyak. Hal ini bisa terjadi karena ada kontak langsung antara oksigen dan air. Kemudian dari praktik tersebut dibenarkan bahwa salah satu faktor korosi adalah kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika tidak menghindari besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat.